Capek tidak? Capek. Lelah tidak? Bagaimana energinya? Terkuras tidak? Terkuras. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang energi. Kebetulan anak-anak tadi berjalan dari sekolah kemari, tentu kita akan terkuras energinya. Nah, untuk itu hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi energi. Nah, di mana energi tersebut akan kita lihat perubahannya waktu akan kita praktekkan nanti. Anak, pada tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan demonstrasi yang akan kita praktekkan nanti, siswa dapat mengidentifikasi 5 ragam transformasi energi sehari-hari dengan tepat. B. Melalui kegiatan eksperimen, membuat simulasi transformasi energi, siswa dapat merancang alat bantu sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, untuk itu, marilah kita saksikan dulu video berikut ini. Nah, untuk itu mari kita akan saksikan tayangan yang ada di monitor ini. Perhatikan baik-baik anak-anak ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang mengubah bentuk energi. Ini adalah pelajaran IPA kelas 4 kurikulum merdeka. Langsung saja yuk. Anak-anak, suatu energi manfaatnya baru akan terasa apabila mengalami perubahan bentuk energi. Nah, di sini energi itu mempunyai hukum yang disebut hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi kita itu tidak dapat menciptakan energi ataupun memusnahkan energi, tapi kita bisa memanfaatkan energi itu ke dalam bentuk yang lain. Anak-anak, proses perubahan energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang berbeda itu disebut transformasi energi atau perubahan energi. Bisa juga disebut konversi energi. Kita sebagai manusia itu memanfaatkan energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Nah, di sini ada beragam macam-macam energi, yaitu ada energi panas, energi gerak, energi potensial, energi listrik, energi bunyi, energi cahaya, energi angin, dan energi kimia. Nah, kalian akan belajar tentang berbagai macam energi ini. Contoh perubahan energi. Yang pertama adalah energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, yang pertama manusia melakukan kegiatan. Nah, makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh kita. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh itu bisa diolah menjadi sari-sari makanan, kemudian diubah menjadi energi gerak yang membuat seluruh bagian tubuh kita dapat bergerak. Nah, dari sinilah energi kimia menjadi energi gerak. Kita bisa makan, bisa berlari, bisa bergerak, itu karena perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Yang kedua adalah kendaraan bermotor. Mobil dan motor itu menggunakan bahan bakar bensin untuk bisa menjalankan mesinnya. Nah, energi kimia yang tersimpan di dalam bensin itu bisa mengubah energi kimia menjadi energi panas dan menjadi gerak sehingga mobil dan motor bisa kita gunakan sehari-hari. Contoh yang kedua, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai pada ponsel. Nah, energi kimia itu bisa diubah menjadi listrik. Pada baterai itu menyimpan energi kimia. Ketika digunakan, baterai akan menghasilkan energi listrik. Nah, kemudian bisa diubah lagi ke bentuk lain sesuai fungsi alatnya. Misalnya pada baterai di lampu senter. Nah, ini bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya yaitu lampu senter. Kemudian pada ponsel itu baterai itu dari energi kimia berubah menjadi energi listrik, kemudian bisa menjadi energi bunyi dan cahaya sehingga HP tersebut bisa kita mainkan. Contoh yang
ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Nah, contohnya adalah televisi. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain, misalnya bunyi dan cahaya pada televisi. Nah, televisi ini karena dinyalakan itu bisa mengubah bentuk energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Misalnya kita menonton film, itu bisa keluar bunyinya atau suara film tersebut dan juga cahaya, yaitu gambar dari film tersebut. Contoh berikutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak, misalnya pada blender, mesin cuci, dan mixer. Ketika kita menyalakan listrik, kemudian menggunakan blender, misalnya untuk membuat jus, itu blender akan bergerak, sehingga jus tersebut bisa halus dan kita minum. Pada mixer juga seperti itu, kita bisa mengolah makanan menggunakan mixer. Mixer akan bergerak, dan pada mesin cuci juga ketika kita mencuci, kita tancapkan ke listrik, kemudian baju kita masukkan, mesin cuci tersebut akan bergerak memilih baju tersebut. Contoh berikutnya, energi gerak menjadi energi bunyi, misalnya pada gitar dan gendang. Nah, gitar yang dipetik itu sebenarnya menimbulkan energi bunyi atau suara yang berasal dari gerakan tangan kita ketika bermain gitar tersebut. Pada gendang juga seperti itu, ketika kita memukul gendang menggunakan gerakan tangan kita, gendang itu akan menghasilkan bunyi. Nah, di sini terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Kemudian energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah pada penanak nasi atau Magico, kemudian oven, kompor listrik, dan setrika. Nah, ketika kita memakai alat-alat ini, kita mengalirkan energi listrik menjadi energi panas. Pada penanak nasi ini bisa menghangatkan nasi kita, kemudian pada oven juga bisa menghangatkan atau membuat makanan menjadi panas. Kompor listrik juga bisa membuat makanan yang kita olah menjadi panas. Pada setrika itu juga bisa menghasilkan panas, sehingga kita bisa menyetrika baju dengan rapi. Jadi ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Berikutnya adalah energi gerak menjadi energi cahaya. Contohnya pada sepeda dinamo. Nah, di dalam sepeda ini itu terdapat magnet yang berbentuk U, kemudian suatu kumparan atau liritan kawat. Nah, ini berada di dalam magnet akan berputar apabila kepala dinamo itu dipakai untuk memutarkan magnet yang menyebabkan arus listrik. Nah, pada sepeda ini jika kita mengayunnya sangat keras atau sangat cepat, itu nanti akan membuat lampu pada sepeda dinamo ini menyala. Dan terjadi perubahan energi gerak menjadi energi cahaya, yaitu gerakan yang kita lakukan untuk sepeda ini berubah menjadi cahaya lampu sepeda. Contoh berikutnya, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya adalah menggosokkan kedua tangan ketika kita merasa kedinginan. Nah, anak-anak, ketika kalian merasa dingin, kalian seringkan menggosokkan kedua tangan kalian. Nah, ketika digosokkan itu kalian akan merasa tangan kalian menjadi panas atau hangat. Nah, di situ terjadi perubahan antara energi gerak menjadi energi panas. Gerakan kalian menggosokkan tangan itu menjadi tangan kita panas atau hangat, sehingga kita tidak merasa kedinginan. Yang terakhir adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah panel surya. Anak-anak, cahaya matahari itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Caranya adalah dengan menggunakan panel surya seperti gambar di berikut ini ya. Nah, yang menyerap energi matahari itu adalah panel surya. Kemudian di dalam panel surya ini akan terjadi proses yang menghasilkan arus listrik. Setelah itu, penghubung pada panel surya akan menyalurkan energi listrik, dan begitu kita bisa memenuhi kebutuhan listrik kita dari sumber energi alternatif panel surya ini. Nah, pada gambar ini kalian bisa lihat panel surya itu seperti ini. Jadi, cahaya matahari itu juga bisa menjadi alternatif untuk menghasilkan arus listrik. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan penjelasan Komaria kalian bisa lebih paham ya. Apabila kalian ingin bertanya, silakan berkomentar atau kalian bisa belajar lebih banyak lagi. Terus berlatih, tetap semangat. Nah, setelah kita menonton, berarti kita sudah tahu
bagaimana transportasi energi tersebut. Nah, baik. Nah, energi berarti dia tidak bisa diubah. Dia dapat diuraikan atau ditransformasikan. Nah, Bapak beri contoh, ada ini korek api. Nah, ini adalah suatu benda. Benda ini apabila digesekkan ini akan menimbulkan api. Api ini disebut dengan panas. Dari panas ini dihasilkan sebuah energi. Jadi di sini pada hari ini kita akan mempraktekkan dari benda-benda yang sederhana, contoh seperti kertas spiral, korek api, dan lilin. Nah, kita akan membuat sebuah praktek atau proyek menggunakan alat-alat seperti ini. Setelah itu kita bikin seperti ini, kita potong, kita ubah kertas spiral ini menjadi seperti ini, kita kasih benang. Setelah itu kita hidupkan lilin. Setelah itu kita taruh di atas api. Apa yang akan terjadi? Berputar. Setelah berputar, apa yang dinamakan dengan apa yang dinamakan ini, nak? Energi gerak. Jadi sekarang kita akan mempraktekkannya langsung. Di sini ada lembar kertas kerja. Setelah kita praktekkan, kita potong. Anak-anak silahkan tulis apa saja yang dilihat waktu kita melakukan percobaan. Mengerti? Mengerti kan? Nah, misalnya dari yang kita lihat di kertas ini, apa yang terjadi? Nah, kita isi ke dalam ini, ditulis ke dalam kertas kerja ini sebagai informasi. Setelah itu nanti setiap kelompok maju ke depan dan presentasikan hasil dari bahan praktek kalian. Ya, sekarang kita bikin kelompok. Sekarang kita lakukan praktek kelompok 1, 2, nih. Nanti dibagi-bagi. Ini kertasnya untuk bahan tugas. Bahan tugas. Yang satu dicatat ya, nanti hasil presentasinya dari kelompok ya. Kan sudah ada itu lembaran catatannya. Nah, dicatat ya. Yang satu orang dicatat, satu orang mempraktekkan langsung di depan. Saya hidupkan dulu ya. Langsung satu anak coba dipraktekkan ke depan. Nah, satu kelompok. Oke, langsung dipraktekkan. Nah, langsung. Lebih dekat lagi. Oke. Praktekkan. Berputar kan? Nah, cetak. Yang satu dicetak ya. Yang satu dicatat ke dalam laporan apa yang terjadi. Catat ya. Oke, langsung duduk kelompok selanjutnya. Sudah siap? Hah? Maju. Kelompok yang kedua
Praktekkan. Nah. Nah, untuk tugas selanjutnya kan, setelah melakukan ini, kertas spiral ini, kita melakukan tugas, kita melakukan tugas tentang korek api. Korek api ini juga mempunyai energi dan juga energi panas. Kalau kita gesek berarti memicu api energi, untuk memicu api energi gerak. Nah, api ini adalah energi panas, tapi untuk memicu energi harus menggunakan energi gerak. Nah, catat di dalam buku tugas. Ini bisa dipraktekkan untuk energi gerak dan energi bunyi, bertransformasi ke energi bunyi. Misalnya kita masukkan ke sini, oke. Lalu kita tutup. Ini apa namanya, anak-anak? Energi gerak. Oke, gerak ini. Kalau suaranya energi bunyi. Bisa dipraktekkan? Silakan ditulis datanya. Kalau misal bisa dipraktekkan. Praktekkan. Boleh jalan. Kelompok ya? Bisa dipraktekkan. Jadikan kelompok B. Oke. Kelompok C. Nah, tuliskan sama kawan-kawan. Tuliskan sama kawan-kawan. Nah. Apa itu? Energi? Dengan energi? Ini. Rokok deh. Rokok deh.
Energi apa namanya? Energi energi kimia. Kalau terjadi pembakaran, dia bertransformasi kepada energi kimia. Bacakan. Ya. Berdiri. Ya, oke. Saksikan kawan-kawan. Untuk nomor 1, Kertas spiral. kertas spiral. Oke. Energi panas. Berubah ke Berubah transformasi ke energi. transformasi energi yang dilihat. Apa? Energi panas. Itu. Jenis energi gerak. Oke. Selanjutnya. Nyala api. Ah, Transformasi energi yang dilihat. Energi panas. ya. Jenis energi nyala. Nyala. Oke. Lilin dan korek api. Transformasi energi yang dilihat. Energi panas dan cahaya. Jenis energi Dari energi. Hah? Apa tulis? Iya. energi kimia. Nah, itu Botol dan kerikil. botol dan Kerikil. kerikil. Oke. Transformasi energi yang dilihat. Ah, Energi gerak dan bunyi. dah. Jenis energi bunyi. Energi bunyi. Oke. Tepuk tangan kelompok A. Oke. Kelompok D sudah siap? D, silakan maju. Kalau sudah siap. Oke. Bacakan. Lilin dan korek api. Oke, jadi dan korek api, transformasi energinya. Transformasi energinya dilihat. Energi panas dan cahaya. Itu. Jenis energi kimia. Nyala api. Energi panas. Energi gerak. Kertas spiral. Energi gerak. Energi panas. Keterangan. Kertas spiral akan bergerak apabila didekatkan dengan api, bola dan kerikil, botol dan kerikil, energi gerak dan bunyi, energi bunyi, keterangan, batu dimasukkan ke dalam botol lalu diayun-ayunkan hingga menghasilkan bunyi. Habis. Silakan duduk. Kelompok apa lagi? Kelompok C. Silakan. Tepuk tangan dulu kelompok D. Silakan maju kelompok C. Coba baca laporannya. Lilin dan korek api, energi panas dan cahaya, energi kimia, nyala api, energi panas, energi gerak, kertas spiral, energi gerak, energi panas, botol dan kerikil, energi gerak dan bunyi, energi Keterangan Ji, apa baca? Keterangan apa? Kan
Kan ada disuruh isi keterangan. Diulang. Lilin dan korek api. Nah, baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lilin dan korek api, energi panas dan cahaya, energi kimia. Keterangan akan terjadi pembakaran sehingga menghasilkan energi kimia. Nyala api, energi panas, energi gerak. Keterangan terjadi gerakan goyokan pada saat menyalakan api. Kertas spiral, energi gerak, energi panas. Keterangan kertas spiral akan bergerak apabila didekatkan dengan api. Botol dan kerikil, energi gerak dan bunyi. Energi bunyi, keterangan batu dimasukkan ke dalam botol lalu diayun-ayunkan sehingga menghasilkan bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan praktek, yang pertama kita mengetahui apa itu energi. Apa itu energi? Sebagai tenaga atau kekuatan. Yang selanjutnya, bisakah kita menciptakan energi? Tidak bisa. Energi tidak dapat diciptakan, tapi bisa diubah. Diubah bentuknya seperti yang kita praktekkan tadi. Yang seperti kita praktekkan tadi, energi tidak dapat diubah, tapi bisa diubah bentuknya. Energi tidak bisa diciptakan, tapi bisa diubah bentuknya. Dari energi gerak menjadi energi bumi. Dari energi listrik menjadi energi panas atau energi gerak. Nah, kita ambil referensi pada hari ini bahwasanya energi bisa bisa ditransformasikan ke dalam bentuk yang lain.
bervariasi. Ada yang bentuk lilin, ada yang melalui korek api, ada yang melalui botol dengan kerikil, dan melalui kereta, melalui blender yang ada di rumah, melalui kompor, bisa diubah energinya. Dan bisa juga melalui kertas spiral didekatkan kepada lilin. Nah, sudah tahu anak-anak? Sudah. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu di sini. Kita padahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.